Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanto Haryanto dengan NIM 210101115 dari kelas TPC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang testing oil and gas, teknik pemboran 2. Nah, di sini yang pertama ada definisi casing atau pengertian casing. Pengertian casing itu, casing merupakan suatu pipa baja yang berfungsi antara lain untuk mencegah gugurnya dinding sumur, menutup zona bertekanan abnormal, zona loss, dan sebagainya. Dan casing merupakan komponen yang cukup mahal dan harus diperhitungkan dalam pekerjaan pemboran karena biaya untuk casing berkisar antara 25% sampai dengan 30% dari keseluruhan biaya pemboran sumur. Nah, lanjut di sini ada konduktor casing. Konduktor casing itu memiliki ukuran antara 16 inci sampai dengan 36 inci. Konduktor pipa ini harus mempunyai ukuran yang lebih besar agar casing berikutnya bisa masuk ke dalamnya. Konduktor casing merupakan rangkaian casing yang pertama. Konduktor casing ini ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara menumbuknya dengan menggunakan pisau hemat atau dihemmering. Kedalaman konduktor casing ini berkisar antara 10 feet sampai dengan 300 feet tergantung dari kondisi lokasi yang akan dibor. Dan fungsi dari konduktor casing itu untuk menampung drilling fluid atau mud agar sirkulasi bisa dilakukan. Yang kedua ada mencegah membesarnya lubang washout pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid atau gampang runtuh, consolidation formation. Nah, next ada surface casing. Surface casing biasanya memiliki ukuran antara 9,5/8 inch sampai dengan 20 inch. Karena temperatur atau tekanan fluida yang korosif cenderung meningkat sejalan dengan kedalaman lubang bor. Maka memilih jenis besi, casing, atau grade harus disesuaikan dengan kondisi sumur. Surface casing itu merupakan casing yang dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui konduktor casing. Kedalaman atau setting dari surface casing itu akan sangat tergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid atau consolidation formation. Kegunaan dari surface casing itu yang pertama untuk melindungi formasi atau lapisan air bersih, freshwater formation. Yang kedua untuk menutup consolidation formation dan zona-zona loss circulation. Yang ketiga menyediakan tempat untuk pemasangan BOP. Yang keempat melindungi atau menjaga build friction pada sumur berarah. Yang kelima itu menyediakan tempat untuk melakukan leak of test. Lanjut, ada intermediate casing. Intermediate casing biasanya berukuran antara 9,5/8 inch sampai dengan 13,5/8 inch. Nah, di intermediate casing di sini digunakan untuk dipasang setelah surface casing yang biasanya digunakan untuk menutup atau mengatasi masalah yang akan ditimbulkan dengan formasi selama pekerjaan pemboran. Di sini kegunaan surface casing ini menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran. Contohnya seperti gas zones, low circulation zones, dan lain sebagainya. Lanjut ke production casing. Nah, untuk production casing biasanya ukuran diameternya antara lain 13 inch sampai dengan 7 inch. Semakin tinggi produksi sumur akan semakin besar ukuran production casing yang akan digunakan. Production casing di sini merupakan rangkaian pipa ya selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor.
Kegunaan production casing biasanya untuk menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksikan, memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya. Selanjutnya untuk menghubungkan formasi produksi dengan permukaan. Dan yang terakhir itu menyediakan tempat untuk alat bantu produksi seperti submersible pump atau ESP. Nah, lanjut ada liner casing. Liner casing di sini biasanya akan berhimpitan atau overlap dengan intermediate casing antara 100 feet dengan 150 feet. Liner casing ini merupakan rangkaian casing produksi atau production casing yang dipasang dalam lubang bor atau sumur tetapi tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner casing dipasang pada intermediate casing dengan menggunakan packer atau sleeve. Tujuan digunakan liner casing untuk memproduksikan production casing ialah untuk mengurangi biaya casing dan biaya untuk running casing. Jika liner ini harus disambung sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing, maka rangkaian casing ini disebut tieback string. Nah, di sini lanjut ada spesifikasi. Yang pertama ada grade, casing grade F25 itu minimum yield strength-nya satuannya PSI 25.000 PSI. Ada H40 itu minimumnya 40.000 PSI. Ada J55 itu 55.000 PSI, ada N80 dengan 80.000 PSI, ada P110 dengan minimum yield strength-nya 110.000 PSI. Nah, di sini ada EPA membagi dalam 3 range, yaitu R1 16 sampai 25 feet, ada R2 25 sampai 34 feet, ada R3 lebih dari 34 feet. Nah, di sini ada jenis-jenis atau EPA color code. Biasanya casing K55 dan J55 banyak digunakan di industri oil and gas karena harganya yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai baja lain. Casing pipa nilai J55 dan K55 adalah pilihan yang populer untuk sumur tanpa persyaratan ketat, anti korosi atau kekuatannya itu lebih kuat. Bahan dari chemical komposisi dan sifat-sifatnya ada PA kelas K55 dan J55 memiliki komposisi kimia yang sama sebagai kelas J55. Keduanya memiliki hasil yang sama tetapi kekuatan tarik-menarik minimal adalah sekitar 26% lebih tinggi dibandingkan dengan J55. J55 menghasilkan kekuatan 379 sampai 552 MPa atau 55 sampai 80 PSI. Kekuatan tarik minimum 517 MPa atau 75 KSI. K55 menghasilkan kekuatan 379 sampai 552 MPa atau 55 sampai 80 PSI. Kekuatan tarik minimumnya 665 MPa atau 95 KSI. Nah, ini untuk contoh-contohnya ada H40, J55 tubing, J55 casing, K55, N80 tipe 1, N80 Ki dan R95 dan L80 tipe 1. Menyesuaikan sesuai nama dan warna dan spesifikasinya. Nah, di sini ada beban sebagai pertimbangan. Yang pertama ada beban burst.
Di sini ada contoh gambarnya. Beban burst ini internal pressure itu diakibatkan adanya tekanan yang berasal dari dalam casing atau internal pressure yang tidak mampu ditahan oleh casing. Nah, selanjutnya ada beban tension. Beban tension itu setiap sambungan pada casing harus mampu menahan berat rangkaian casing di bawahnya dan beban tarik atau tension load terbesar terjadi pada bagian paling atas dari rangkaian. Selanjutnya beban collapse. Ini kebalikan dari internal pressure. Itu external pressure. Pada suatu keadaan di mana tekanan luar casing jauh lebih besar daripada tekanan di dalam. Nah, yang terakhir ada beban biaxial stress atau biaxial stress pada casing di mana menerima dua gaya sekaligus yang saling mempengaruhi. Pada umumnya gaya biaxial stress dipertimbangkan dalam perencanaan casing berupa gaya berat casing terhadap collapse resistance-nya. Nah, untuk yang terakhir ini ada tipe-tipe coupling. Biasanya sambungan di oil and gas itu menggunakan STC, LTC, dan BTC, di mana STC atau short run thread and coupling digunakan untuk aplikasi casing dengan panjang lebih pendek sehingga beban aksial atau lentur tinggi kurang dipertimbangkan atau diperlukan. LTC memiliki desain benang atau long rod thread coupling itu memiliki benang bundar yang tidak run out, yang ditandai dengan koneksinya yang mudah. STC dengan LTC itu biasanya memiliki bentuk yang sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Digunakan dengan baik di mana beberapa beban aksialnya diperlukan, tapi kondisi sumur secara keseluruhan tidak termasuk suhu dan tekanan yang ekstrim. BTC itu adalah jenis sambungan benang yang paling umum digunakan dari pipa casing FPA di industri oil and gas. Koneksi ulir BTC digunakan baik untuk meningkatkan kapasitas tarik aksial atau beban aksial dan untuk memberikan kinerja ketahanan kebocoran. Dan untuk pengertian dari BTC itu Buttress Thread and Coupling atau BTSG. Dan selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu slide terakhir. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.